semuanya, perkenalkan nama saya Jackson Chandra Dinata, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Pada kelompok kami ada anggotanya Jeffrey Liu, Nikolaus Tommy Prasetyo, Nelson Handoko, dan Joshua Lucas Samudra. Dan pada video wawancara ini kita mengundangkan tamu karyawan dari Ayam Gepuk Pak Gembus. Di sini kita memperlihatkan ada Pak Ditya, dan selanjutnya akan diwawancarakan akan diserahkan oleh Jeffrey Liu. Dan silakan Bapak Jeffrey Liu. Oke, selamat malam kepada Bapak Aditya. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Boleh, perkenalkan nama saya Ditya, seorang karyawan dari outlet Pak Ayam Gepuk Pak Gembus. Oke, Pak. Di sini saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan UMKM di tempat pekerjaan Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak sejak kapan ya masuk kerja di UMKM Ayam Gepuk Pak Gembus ini? Untuk saya bekerja itu ya Pak ya, saya mulai sejak 1 tahun setelah cabangnya dibuka di Batam sekitar tahun 2020. Sebelumnya saya sudah bekerja di bidang kuliner sebelum saya bekerja di Ayam Gepuk Pak Gembus. Oke, selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang UMKM ini seperti mengenai sejarah berdirinya Ayam Gepuk Pak Gembus yang di Batam ini atau motivasi utama mendirikan bisnis ini, Pak? Untuk sejarahnya Pak, UMKM ini merupakan bagian dari franchise Ayam Gepuk Pak Gembus yang awal didirikan oleh Pak Ridho Nurul Adityawan di Jakarta, Pak. Tepatnya pada tahun 2013, cabang yang di Batam ini berdiri sekitar tahun 2019, tepatnya di alamat Ruko Air Mas Blok A2 nomor 7 Batam Center, sebelah Morning Bakery Batam Center, didirikan oleh Bapak Stefanus Join Pratama. Kemarin saya sempat bercerita sama owner, UMKM ini didirikan untuk memenuhi permintaan konsumen lokal yang mulai tertarik dengan cita rasa unik ayam geprek. Oke, selanjutnya bagaimana proses operasional harian di Ayam Gepuk Pak Gembus ini? Misalnya dalam hal persiapan bahan atau waktu buka tutupnya UMKM ini. Kalau operasional itu kita buka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam, Pak. Untuk persiapan, setiap hari kami memulai persiapan bahan sekitar pukul jam 8 pagi. 2 jam sebelum kita buka outlet, terutama untuk mempersiapkan bumbu-bumbu, sambal yang khas yang menjadi daya tarik utama. Daging ayam juga mulai diolah dan dimarinasi di pagi hari untuk menjaga kesegarannya. Restoran kami dibuka jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam. Selama jam operasional, tim dapur selalu siap sedia memastikan bahwa setiap pesanan cepat disajikan namun tetap terjaga kualitasnya, Pak. Apa kendala terbesar yang sering dihadapi dalam operasional sehari-hari ini, Pak? Untuk kendala terbesarnya, salah satunya adalah menjaga ketersediaan bahan baku, Pak. Yang tahu sendiri harganya yang bisa fluktuatif dan pasok kadang terganggu. Selain itu, kami juga terkadang menghadapi kendala dalam hal tenaga kerja, terutama pada saat libur ketika ada karyawan yang sakit. Itu menjadi problem di outlet kami, Pak. Nah, siapa target pasar utama dari Ayam Gepuk Pak Gembus? Apakah lebih banyak pembeli lokal atau dari luar daerah, Pak? Untuk target pasar yang jelas itu untuk masyarakat lokal, Pak. Cuman untuk khususnya pekerja kantor dan keluarga yang tinggal di sekitar Batam Center. Tapi tidak memutuskan kemungkinan target pasar kita itu untuk semua kalangan, Pak. Bisa lokal dan internasional juga, Pak. Nah, untuk strategi marketing apa yang digunakan untuk menarik pelanggan Bapak? Strategi marketing yang digunakan di outlet kami itu kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk promosi. Selain itu kami juga bekerjasama dengan aplikasi layanan antar seperti GoFood dan GrabFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, perbandingan pas awal buka Ayam Gepuk Pak Gembus ini dan sekarang perbedaannya apa aja ya, Pak? Dari segi, misalnya dari segi customer atau menu gitu, Pak. Kalau untuk perbandingan saat awal sama awal hingga saat ini, Pak, pelanggan kami mungkin belum terlalu banyak mengenal ayam Pak Gembus pas awal kita buka. Jadi pada awal lebih banyak mencoba karena penasaran.
sekarang setelah beberapa tahun pelanggan kami lebih loyal dan lebih menjadi pelanggan tetap. Dari segi menu, kami juga mulai menambahkan beberapa varian tambahan untuk menarik lebih banyak pelanggan agar setia untuk membeli produk kita, Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana menurut Bapak sebagai seorang karyawan ketika melihat persaingan dengan bisnis-bisnis yang serupa di Batam? Kalau untuk persaingan seperti penjualan itu memang sangat ketat, Pak. Apalagi kita tahu sendiri banyak juga outlet yang seperti yang kita jualkan, tetapi kami sebagai karyawan tetap optimis untuk menjaga cita rasa dan daya saing untuk menjaga kualitas untuk dijual belikan, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Jadi untuk posisi Bapak sekarang kan sebagai karyawan. Nah, apakah boleh tahu untuk strategi bisnis ke depannya atau boleh kasih sedikit bocoran, Pak? Strategi bisnis. Kalau itu ya Pak ya, saya sebagai karyawan sendiri, di sini yang saya ketahui Pak, untuk sekarang kami hanya fokus untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas yang dicabangin terlebih dahulu. Mungkin untuk next time, mungkin bisa kita buat planning, tapi untuk saat ini kita masih fokus untuk menjaga kualitas Pak, untuk menarik daya tarik konsumen untuk tetap setia di produk kita. Ini Oke, aku rasa wawancara cukup sampai sini lah ya. Betul nggak, Jeffrey? iya benar, Pak. Oke, jadi dengan demikian proses wawancara kita dengan Pak Adit ya, dan terima kasih kembali kepada Pak Adit ya untuk menggunakan waktunya dengan wawancara dengan kelompok kami. Dan cukup sampai sini aja, terima kasih. Dan mohon maaf jika kita menggunakan ada salah kata. Thank you. Terima kasih, Pak.